jangan uang hasilnya pakai narkoba, Pak. Bukan sedikit juga saudara-saudara kita nelayan hasil dan tangkap ikannya untuk narkoba. Kemudian kalau sudah terindikasi ada keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata juga setelah BNN setelah masyarakat, banyak masyarakat yang baru tahu bahwa yang namanya kita melakukan ke BNN kalau kita ada narkoba itu tidak akan dipidana. Heri Agus Setiawan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, mewakili Sudin SE, anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan dalam rangka reses DPR RI Prode 2024-2029 untuk daerah pemilihan Lampung 1. Dalam reses kali ini, Sudin SE yang diwakili membuka reses dengan tema pencegahan dan maraknya peredaran narkoba yang ada di wilayah Tanggamus khususnya Lampung. Tak hanya Heri Agus Setiawan, mantan Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, hadir juga dalam reses itu Buyung Zainuddin, mantan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus yang juga turut bersama mengisi reses yang diadakan di Balai Pekon Karanganyar, Kecamatan Wonosobo. Sementara dari BNN sendiri dihadirkan bidang khusus pencegahan narkoba Ari Kurniawan yang dalam kehadirannya ia ditunjuk sebagai moderator guna memberikan pengarahan bagaimana cara mencegah generasi anak yang ada di masyarakat agar terhindar dari bahaya narkoba. Mengingat peredaran dan juga pengguna narkoba yang ada di daerah Kabupaten Tanggamus hingga saat ini mencapai 80% khususnya bagi kalangan remaja. Ari Kurniawan juga menjelaskan bahwasannya BNN menyiapkan rehabilitasi bagi pecandu narkoba melalui program gratis rehabilitasi yang ada di BNN Lampung. Sementara Heri Agus Setiawan yang mewakili Sudin SE anggota DPR RI dalam reses tersebut menjelaskan bahwasannya kita semua bertanggung jawab untuk bisa turut bersama memerangi narkoba dan juga peredarannya terkhusus bagi anak-anak kita yang kini mulai tumbuh remaja. Karena narkoba tidak lagi bisa dijadikan rahasia, semua sudah mengetahui dan di Tanggamus sendiri peredaran serta pemakai narkoba sudah mencapai hampir 100%. Menanggapi itu, Buyung Zainuddin, mantan anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, meminta kepada pihak BNN dengan melihat kenyataan yang terjadi yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat mengapa peredaran narkoba tidak juga bisa diselesaikan. Sementara penegak hukum dan juga pihak BNN sudah mengetahui siapa bandar besarnya. Namun hingga saat ini belum juga ada klarifikasi dan juga pengawasan yang memuaskan hingga peredaran narkoba masih terus terjadi. Reses Sudin SE ini adalah yang pertama kalinya membahas dan bermitra bersama BNN, yang itulah agenda tepat bagi Sudin SE dalam resesnya untuk tahun 2025 ini. Mengingat peredaran dan juga pemakaian narkoba sudah sangat meresahkan, khususnya bagi keluarga dan masyarakat luas. Jangan uang hasilnya pakai narkoba, Pak. Bukan sedikit juga saudara-saudara kita nelayan hasil dan tangkap ikannya untuk narkoba. Narkoba mahal, Pak, mahal. Kalau Bapak Ibu, Bapak membelanjakan hasil nafkah bercari narkoba, berdosa, Pak. Hasil ini nafkah keluarga, anak. Dianggarkan, ya, dari Komisi 3 nanti menganggarkan, ya, kerjasama dengan BNN, dana desanya itu ditambah. Dana desanya itu ditambah khusus untuk buat satgas-satgas, ya, satgas-satgas mengenai apa? Mengenai anti narkoba. Kemudian kalau sudah terindikasi ada keluarga kita, apa yang harus kita lakukan? Dan ternyata juga setelah BNN setelah masyarakat, banyak masyarakat yang baru tahu bahwa yang namanya kita melakukan ke BNN kalau kita ada narkoba itu tidak akan dipidana. Kemudian gratis. Nah ini yang harus disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat menganggap anak-anak atau keluarga yang memakai ini harus segera ditangani, tidak bisa dipidana dan tidak perlu takut mau dipidana. Ya, dalam setiap reses yang dilakukan dalam masa reses sekarang ini memang kita bergandengan dengan BNN dalam rangka mensosialisasikan
bahayanya narkoba yang saat ini hampir di seluruh wilayah Lampung. Oleh sebab itu kami bersama-sama dengan BNN berkomitmen untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa pencegahan narkoba ini harus didukung dan harus berbasis keluarga. Jadi setiap kepala keluarga masing-masing harus mengamati, mencermati perkembangan anggota keluarganya, sehingga apabila ada indikasi penyalahgunaan narkoba, mereka dapat segera berkoordinasi dengan BNN. Ini sebagai langkah upaya untuk memerangi narkoba di wilayah kita. Ya, berdasarkan usulan tadi, apakah bisa dari komisi kedua sendiri untuk merealisasikan anggaran yang ada di pekan ini? Ya, dari semua aspirasi yang ada sudah kita masukkan dan nanti akan kita rumuskan menjadi hasil dari reses yang akan disampaikan oleh anggota pada saat masa sidang ketiga. Ya, apa nih pesan kedua sendiri terhadap anak bangsa khususnya tentang narkoba ini? Ya, semuanya harus tersadar bahwa narkoba ini harus kita hadapi bersama-sama. Kita tidak bisa hanya mengandalkan instansi atau lembaga-lembaga yang ada. Kita juga sebagai masyarakat wajib dan harus memerangi narkoba dengan menjadikan keluarga sebagai basis benteng pertahanan terdepan. Namun kita saat ini di Wonosobo nggak ada sadaran lagi kecuali Pak Sudin. Nah, di sini kami selaku mewakili dari anggota nelayan Payah. Setahun yang lalu kami sudah usulkan itu waktu di Bandung Bojonegoro, waktu resesi Bojonegoro itu kami usulkan, kami minta bantuan dari jilat yang kurang 4 kilo. Bapak Ibu Hakim, di sini tadi kami dipaparkan mengenai bahayanya narkoba. Saya juga berpon selalu setiap ada kesempatan selalu saya sampaikan bahayanya narkoba, karena bahkan ada seorang bandar ataupun pengedarnya sampai menggratiskan lebih dahulu. Karena kalau udah di atas 1 gram, konsumsi pribadi itu udah lebih batas ya. Sudah tidak mungkin lagi kalau di seseorang memiliki barang bukti lebih dari 1 gram. Sudah bukan untuk digunakan untuk diri sendiri. Sudah penyidik punya penilaian. Pasti ini untuk diedarkan, untuk dijual kembali. Karena sejauhnya sekali pakai itu Pak, nggak langsung kenapa pakai itu Pak. Mungkin berapa gigi Pak, mungkin berapa miligram juga.